Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Video ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu dengan judul Yang Kamu Cari Ada di Dalam Dirimu. Nah, silakan kamu simak video ini hingga selesai. Pada dasarnya video ini mengajak teman-teman untuk berjalan masuk ke dalam diri sendiri, menemukan kesejatian atau hakikat dari diri kita semua, diri semua manusia, sehingga kita tidak tersesat dalam dunia ini, tidak tersesat dalam krisis identitas, krisis tujuan hidup, atau merasa hidup ini begitu berat. Nah, langkah pertama adalah dengan mengenali diri kita sendiri. Seperti di video saya sebelumnya, saya ingin menunjukkan jati diri kita ini adalah apa, atau tepatnya seperti apa, yaitu dengan menunjukkan satu kondisi yang saya sebut satu kondisi yang merupakan pintu untuk mengetahui kesejatian kita tadi, yaitu kondisi khusyuk atau nama lainnya meditatif. Nah, saya ulas sedikit. Tanda-tanda atau ciri kita mengalami fase khusyuk tadi adalah biasanya kita alami ketika kita sedang beribadah atau ketika kita sedang merenung gitu ya. Jadi keadaan yang kita alami itu adalah rasanya kosong, kosong tapi bukan kayak kita lagi melamun dan kehilangan kesadaran, bukan seperti itu ya. Kosong namun di dalamnya kita waspada, kita eling, ada rasa tentram, ada rasa damai, ya. Itulah yang saya sebut sebagai sadarto. Masalahnya menjadi khusyuk ini bukanlah perkara gampang, ya. Kenapa kita ya sulit sekali khusyuk? Ya, saya harus akui ketika beribadah sepanjang hidup, mungkin kita sudah melakukan ibadah itu selama bertahun-tahun dalam hidup kita. Namun tidak bisa dikatakan setiap ibadah saya khusyuk, atau mungkin teman-teman juga tidak selalu khusyuk ketika beribadah. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, itu terjadi karena pikiran kita selalu sibuk. Kita itu berpikir terus-menerus tanpa henti, nyaris tanpa jeda, ya. Suara di dalam pikiran kita itu selalu berkomentar, selalu ada suara di kepala kita, dan itu menyerap semua perhatian kita, menyerap semua energi kita, sehingga kita nyaris tidak pernah merasa ada jeda, atau ada kekosongan di antara pikiran satu ke pikiran berikutnya. Suara-suara dalam pikiran kita itu mencegah kita menyadari keadaan kita di sekeliling kita, gitu ya. Jangankan mau khusyuk ketika melakukan aktivitas atau meditatif, melakukan aktivitas sehari-hari, mindfulness nama lainnya ya. Ketika kita beribadah pun yang dianjurkan untuk menjadi khusyuk ya, itu pun kita masih suka, pikiran kita masih suka kemana-mana. Hanya dalam video sebelumnya saya katakan ketika kita beribadah dan tidak khusyuk, itu jadinya malah mirip hanya sekedar melakukan ritual saja gitu ya. Padahal ketika kita sering berada di momen khusyuk ini, maka kita sebenarnya sejatinya sedang berjalan menuju hakikat diri kita, inti dari diri kita. Pernah nggak kamu itu merasa begitu lelah, begitu penuh setelah menjalani hari-hari yang padat gitu ya? Kalau saya sering merasakannya, saya sering sekali merasa kehilangan diri. Kalau saya sebut kehilangan kesadaran, nanti dikirai pingsan. Maksudnya kehilangan rasa diri saya ketika saya sedang menjalani hari-hari yang sibuk, dan itu membuat saya 2 kali lipat lebih lelah ya. Padahal kadang-kadang aktivitasnya bukan aktivitas yang terlalu menguras tenaga fisik gitu ya. Namun ketika pikiran kita sangat aktif ya, justru kesadaran kita, rasa diri kita itu justru semakin berkurang. Makanya orang cenderung kehilangan kewaspadaan, kehilangan kontrol diri ketika pikiran begitu menyerap kesadaran mereka, pikiran begitu penuh. Khusyuk dan ibadah, sayangnya kita kurang menyadari atau kurang diberikan penekanan bahwa sesungguhnya kondisi khusyuk ketika kita beribadah itu
sangat penting efeknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi sesungguhnya ya, melalui perenungan saya, ketika kita khusyuk atau meditatif, berada dalam kondisi meditatif saat beribadah, itu bukan sekedar kewajiban atau keharusan ketika kita sedang menjalankan ritual ibadah apapun agama yang kita anut gitu ya. Namun sesungguhnya kita itu sedang diajarkan atau kita sedang sedang berlatih untuk mendiamkan pikiran, mendiamkan emosi. Kita sedang berlatih untuk momen hening ya, sehingga selain untuk fokus, kita juga nantinya akan menjalani aktivitas kita dengan state atau dalam keadaan khusyuk tadi. Ya, mungkin beberapa teman-teman tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Karena selama ini mengira bahwa khusyuk itu ya suatu kondisi yang eksklusif ketika kita sedang beribadah saja. Ngapain khusyuk ketika berbicara, khusyuk ketika berjalan gitu kan, jadi kesannya aneh gitu ya. Ya menurut saya ya, konotasinya begini. Ketika kita berolahraga, olahraganya apapun, misalnya kamu lari, jogging, renang ya, atau angkat beban gitu ya. Tujuan dari berolahraga itu salah satunya adalah untuk melatih tubuh kita. Olahraga ya, mengolah raga kita agar kita lebih fit, lebih berenergi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi penekanannya, fokusnya, tubuh kita dilatih dalam tanda kutip agak lebih berat ketika saat berolahraganya, fokusnya ya pada saat berolahraganya, agar kita punya energi yang cukup, agar badan kita fit, agar kita sanggup melakukan semua aktivitas kita dalam kondisi fit selalu, bugar selalu. Bukan berarti, misalnya saya setiap hari, misalnya setiap pagi saya rutin lari atau jogging 30 menit setiap hari. Bukan berarti dalam kehidupan sehari-hari saya harus terus-terusan berlari gitu kan. Tapi joggingnya saya setiap hari itu untuk menjaga agar saya siap melakukan aktivitas sehari-hari saya itu dengan bugar. Jadi memang agak dititik beratkan, terasa agak berat ketika berolahraganya. Nah, itulah kira-kira hubungannya antara khusyuk beribadah ya, selain untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing ya, namun manfaatnya maksud saya, itulah kira-kira konotasinya ketika kita sedang berolahraga, meditasi, beribadah secara khusyuk itu ditekankan betul dalam keadaan khusyuk agar kondisi khusyuk ini membuat kita terlatih untuk waspada, untuk eling, untuk selalu sadar ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya, sesungguhnya saya pernah baca ya, sesungguhnya hidup itu sendiri adalah meditasi. Dalam tanda kutip meditatif, tetap sadar, tetap eling. Karena apa? Ketika kita khusyuk, kita itu dalam kondisi sadar tapi tanpa pikiran, waspada, tenang. Ya, jadi ketika kita hanya sadar tok, kita nanti dapat makin ke sini, makin ke depan ketika kita sering melatihnya, kita nanti akan dapat mengawasi pikiran kita yang terus selalu lalang, yang terus muncul tenggelam. Nah, itulah gunanya kita melatih kehusukan kita tadi. Jadi membawa rasa khusyuk tadi, rasa waspada, rasa kosong, rasa tenang, rasa damai tadi, dari ketika kita sedang beribadah sampai kita beraktivitas. Saya tahu itu memang agak sulit. Karena apa? Karena pikiran tadi tidak pernah mau berhenti. Itulah ya, di situ paradoksnya. Karena kita ingin mampu mengawasi pikiran yang muncul tenggelam tadi, maka kita berlatih khusyuk, berlatih momen hening, berlatih meditatif, berlatih mindfulness. Nah, tapi ketika kita melatih itu, pikiran ini jadi tantangan kita juga. Nah, itu bisa dilatih, asal kita rajin melatih diri kita, olah rasa namanya. Saya cukupkan dulu video kali ini, nanti kita sambung di video berikutnya. Kita akan lebih jauh lagi melatih diri kita untuk menjadi lebih eling, lebih waspada. Konsepnya, tujuannya adalah untuk membantu diri kita berada di atas pikiran kita, untuk mengatasi berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh pikiran, mulai dari stres, anxiety, cemas, depresi, dan sebagainya.
Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.